naik gerbangnya nggak? Oh, dan ngambil gambar, kami ngopi. Ngambil gambar orang ngopi. Kerennya gambar ini eksklusif kita nih Om ya. Yoi. Haris, di mana kita, Pak? Ya, pemirsa gue televisi, saat ini saya ada di kawasan Bintan Resort Lagoy di kawasan wisata di Kabupaten Bintan. Dan saat ini saya berada di tepat di depan Dulos Pos The Ship Hotel. Salah satu hotel yang sangat eksklusif dan berbeda dengan yang lainnya, yaitu hotel yang dibuat dari kapal pesiar asli, kapal pesiar yang dirubah menjadi sebuah hotel. Ya, saksikan terus, kita akan bincang-bincang terkait Dulos Hotel ini dengan pemiliknya langsung, Bapak Erik namanya. Ya, bersama gue televisi di Ngobrol Everywhere. Oke, cara yang diadakan baik dia bilang sih Indonesia ini berapa ideologi karena 2 tahun ini memang katanya goyang gitu goyang. bangunannya mereng. Oh gitu. Karena ini ngikuti memang. Ini ngikuti kapal. Jadi totalnya ada berapa kamar Om John? 93, Pak. 93 ya? 93. Dulu konsepnya kita mau buat sampai di angka 104. Tapi Terlalu kecil. Iya, bukan terlalu kecil sih. Di lantai 2 kita masih ada spare untuk kamar itu. Ya, pemirsa gue televisi Indonesia, sebagaimana tadi saya sampaikan, saat ini kita akan ngobrol dengan Pak Erik Sau. Beliau sudah ada di sini terkait dengan Dulos Pos Hotel di Bintan. Kita akan ngobrol dengan Pak Erik. Apa kabar Pak Erik? Sehat? Thank you. Oke, cara yang diadakan baik Dia bilang sih Indonesia ini berapa ideologi karena 2 tahun ini memang katanya goyang gitu goyang. So 30 tahun siang ya, saya punya pikiran macam Tuhan, panggilan sama saya gitulah, set up a profit oriented company, tapi 100% dia punya profit kasih sama charity, gitu. So saya sama Tuhan cakap lah, tapi Tuhan, I mana ada duit, I kerja saja bukan. So Tuhan macam cerita, saya fikir gitulah. Adalah komunikasi. Ada komunikasi, you start lah. So okey lah, bila kita ada sedikit wang end of the month lah, kita simpan gitu. 30 tahun tunggu. You know, muda sampai tua. Oke. So 30 tahun lebih sudah cukup wang. Ini kapal dia mau jual to 2010. So I belilah. Bagus bukan lah. Di
Singapura 3.5 years. I cari tempat mau operation lah. Singapura government tak kasih. Inilah itulah. Saya peranakan hijau peranakan. Kita cakap ini government gedebak-gedebuk lah. Ini boleh, ini tak boleh. So satu kawan saya, you cepat cari Pak Franz Gunara lah. Kenal Franz Gunara bukan? So I telefon dia. Wah dia angkat tau. Wah, tapi I cerita sedikit. Dia cakap okay, sounds interesting. Macam baguslah. You buat presentation lah. So kita cepat buat presentation di Singapura. Dia datang, dia dengar. Dalam itu meeting, itu dinner tu jam, dia cakap okay Eric, you datang Singapura, datang Bintan, mana tempat you mau I kasih you. Wah, dia sudah tengok ada potential gitu ya. Singapura government buta tak ada. Ya, so saya cepat datang lah. Tapi kita mau pergi Lagoy Bay. Tapi Lagoy Bay kita mau tarik di dekat pantai. Dia punya tinggi height limit 2 tingkat saja. Ini kurang lebih ada 8 tingkat lah. So mesti masuk lebih dalam 4 tingkat. Dalam 6 tingkat, kita 8 tingkat sudah sampai hutan. So tak boleh lah, you know? So Pak Franz dengar, oh tak boleh, dia tunjuk saya, Pak, I kasih you dekat BBT. Tapi 2 jam air saja. So I say, Pak Franz, saya tak mau air, saya mau darat. Because kalau di dalam air, itu maintenance selalu mahal lah. So Pak Franz say, fikirlah Eric, macam bodoh kan. Ketawa saja. Dia cakap reclaim lah. Reklamasi. My heart, wow, shock lah. Tapi I tak cukup wang. Reclaim mahal bukan? So dia tengok saya bermuka macam pucat gitu. Dia sudah tahu lah. Dalam 1 minggu kan, kurang lebih gitu, dia email sama saya, okey lah Eric, saya bayar. Wah, dia reclaim free tau. Wah, kita terima kasih lah Pak. Tapi jangan macam kotak saja lah gitu. Darat tak istimewa bukan, tak special bukan. I mau jangka. Pak Franz macam mau pingsan. You tahu berapa mahal dah kalau mau buat jangka. Kotak senang bukan? Ini mesti desain habis batu. Terlalu banyak bukan? Dia tolonglah Pak, ini for long term lah. Okey lah, I buat lah. Itu Pak punya ide jangkar itu Pak Eric sendiri? Apa? My idea. Jangkar itu? Under my idea. Kapal kalau taruh kotak ini tak ada matching lah. Betul. Ada jangkar, ada kapal, matching Pak. Yang bisa ujuk-ujuk kok ada di darat kapal. Kalau ada jangkar ada matching. Terus? So Pak Franz okey lah. So dia buat lah. Tapi itu kita punya specialist punya kontraktor di Singapura. I cakap I mau tarik naik lah. Oh senang sajalah. 2 minggu naik. Wah bagus lah. So bawa kapal datang sini lah from Batam bukan? Datang sini parking di air lah. Mau tarik naik, how to say the seabed lah, terlalu lembik. Macam tak boleh naik. Ini kapal kurang lebih 7,000 tan. So engineer cakap mesti taruh plate besi. Saya dari Singapura bawa 410 plate besi. Tebal-tebal punya. Taruh di bawah. Habis mau tarik naik. Tapi mau tarik naik tu jam mesti pakai itu airbag. Tadi macam sausage bukan? Satu airbag 26 meter panjang.
diameter 2.5 meter. Oh, lagi tinggi kita. Ya. Bukan? Mau naik tu jam ada kurang lebih 13 sampai 15 airbag di bawah. So kita tarik naik, ini sudah lepas, bawa depan. Estafet aja. Naik, taruh. Ya. Tapi bukan gitu senang tau, because ini airbag kita mesti Ya. taruh air, bukan? Ya, betul. Pada pump lah, pump air. Satu airbag mau pump lah, paruh jam pun tak bisa Ya. penuh tau. Betul. Okey, tapi pelan-pelan lah, sabarlah. High tide boleh naik, low tide tak boleh naik. Ya. Bila high tide naik, itu kapal gitu berat dia Ya. press lah. Pressure tinggi. Bukan, itu plate pun bengkok. Ya. Bengkok, tajam-tajam, cocok ini airbag, boom, airbag pecah. Ya. I can't remember ada 6 ke berapa airbag pecah. Yang pecah. Oh. Karena kecocokan gitu. Terperanjat. Satu airbag 20,000 Singapore dollar. Ayo, macam. Tapi mesti naik lah. Ya. Jangan separuh-separuh give up, bukan? So, okey lah, pelan-pelan naik. Jadi butuh berapa lama itu? Butuh is what? Need how long, Pak? How long time? 7 bulan. 7 minggu. Kadang-kadang naik 1-2 meter saya dah naik, kena sangkut. Tak tahu kenapa. Kalau kita tarik rekod, kalau kabel putus, kapal terbalik habis. You know? So mesti pelan-pelan. Tak boleh naik, jangan force gitu. So pelan-pelan sampai 7 minggu. On the day kita sudah naik sampai habis, 9th of December 2015. Itu hari is Bupati punya governor, bukan governor, Gubernur. election. Pemilihan Itu hari. Pas pilkada. Dulu, pemilihan gubernur saat itu. dulu itu bapak sedikit tua punya nama dia sekarang sudah meninggal. Cara yang diadakan baik Dia bilang Indonesia ini berapa ideologi? karena 2 tahun ini memang Katanya goyang gitu, goyang. Sudah naik macam sudah okey lah, tapi belum okey because kita punya kapal di bawah ada 13 airbag, bukan? Ya. So kita mesti taruh batu di bawah, in between the airbag. Taruh batu semua atau baik-baik, baru airbag lepas angin. Lepas angin. Alamak, separuh halfway kita punya kompresor rosak. Airbag kalau tak ada air, angin susah. Wah, pergi Batam cari kompresor besar-besar punya. Wah. Tak ada. Tapi kita sabarlah. Okey, press on. Tak peduli apa, kita mesti sukses gitulah. Pak Erik, kalau dari tadi terakhir di Singapura kan, itu kapal itu From Singapore. from Singapura ke Bintan berapa lama tuh? How long? Oh, berapa jam saja lah. Oh, Berapa jam saja. hanya berapa jam aja ya? And then from Batam to Lagoy, kita lepas Batam barangkali pukul 10 ke pukul 11 pagi. Tapi kita masuk tu jam, kita tunggu di luar. Sebab mesti tunggu high tide. Ya. Kalau tak high tide dah, kita punya bawa kena pasir. Terima kasih. Ya, so kita tunggu di luar sampai jam 9 itu hari. Ditarik, mendarat di ini sekarang. Proses berubah menjadi hotel itu berapa lama? Okay, I tak faham, sorry ya. So how long the time for conversion, Pak, from the ship become hotel? Okay, kita 9 of September 2015 bukan? Sampai kita buka is April 2019. So 15, 5 tahun. 6, 7, 8, 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Ya. Kenapa 3 tahun lebih? Because
dia tanya saya, ini apa? Saya, ini kapal. Tapi sekarang bukan kapal, sudah jadi building. So, kalau kapal mesti marine. Kalau building mesti apa? Building punya lah. Ya. So, tak tahu lah mana satu. So, Pak Frans punya orang pun tolong cerita lah. Ini kapal, tapi kapal kita di Singapura sudah diregister. Bukan kapal lagi. So, kalau di air, Amcam pun mesti kira kapal. Ya. Tapi sudah di darat. Bukan lagi So, kapal. bukan lagi, tapi betul-betul dia kapal lah. Kapal lagi. Supaya penggunanya bukan lagi untuk penggunaan kapal, cuma untuk hotel. Hotel, ya, that's right. Tapi kita mau dia punya history, kita simpan macam ni tengok ini semua. Kenapa ini dulu bila dia buat ini kapal 2 jam, tak ada banyak welding tau. Semua pakai ini rivet saja. So you tengok ini rivet kurang lebih ada 100 tahun lah. Because 1914 dia launching kan. Iya, pertama kali dirilis kapalnya Pak. Habis 1912 itu. Titanic 1912. Ya. Kita muda 2 tahun. Lebih tua ya. Itu saja. Tapi Titanic sudah habis lah. Pak, ini Pak tadi kan perhatian. Hotel berarti mulai operasional hotel itu di tahun 2019 ya? April 2019. Terus konsepnya kan kapal. Pasar yang ditujunya nih gimana nih? Pasar untuk okupansi untuk Our market target Pak. Okay. Marketnya. Market target di Lagoy semua pun Singapura punya orang lah, betul tak? Tapi ada Indonesian domestic market pun ada lah. Tapi kurang lebih cakap 80-90% semua dari Singapura datang. So Singaporean as well as foreigner lah, orang putih ke apa lah ya. So kita kalau you tengok sekejap sini orang datang macam relax punya. Bukan macam pergi Treasure Bay, Anmon, ada skiing lah. Bukan macam Club Med lah, boleh buat main pun. Kita relax punya. Lebih kepada relax. So kita tengok, kita tak boleh sama dia orang lawan lah. Club Med semua banyak strong lah. So kita mau jadi relax punya hotel. So beda dengan yang lain, different concept lah ya. So mostly couples lah, husband wife itulah, girlfriend boyfriend, family and corporate macam company. Bila kita buka di jam 2019, ada kurang lebih ada cukup lah corporate semua datang sini 3 days 2 night, 4 days 3 night gitulah. So kita arrange makan lah, main apa, meeting lah, semua kita siapkan lah. So that is our market lah. Bila COVID sudah macam clear, barangkali Europe, Amerika, mana punya market kuat lagi, that is also our market lah. Waktu COVID ini operasional berhenti. During the pandemic time Pak, dan how Tanya saya mau menangis. 2 tahun kita tutup. 2 tahun tak boleh datang sini tau. Saya punya kitas sudah habis. Tapi dia cakap kalau I mau renew my kitas, I mesti pergi Batam. Tapi dulu itu jam Batam red zone, merah. Ayo, I takut. So, I dari di Singapura. Kami sama kita punya sini anak-anak semua kurang lebih 16 ke kurang lebih gitu kerja. Lain lay off, bukan kita tak terminate, kita simpan. So, betul
my hati very happy lah. Itu hari 2 tahun saya tak datang. Bila saya datang, dia semua sembunyi sini lah. Saya masuk saja, dia sing song, macam welcome, surprise, ya. Setelah ini kan udah melandai nih COVID nih ya, nah, terus memulai lagi bisnis ya, terutama pariwisata di Bintan terutama. Apa nih harapannya Pak Erik? Oke, dalam ini 2 tahun bila kita tutup hujan, saya pikir kalau kita bila boleh buka, macam boleh improve gitulah. So dalam itu 2 tahun kita ada tambah facility, ya. So tapi sekarang belum siap lah. Kita tak kasih tengok yang paling tingkat 7, deck 7 ada satu cabin. Dulu PJ Thomas punya cabin. Tapi dulu PJ Thomas tu yang kecil. Sekarang kita buka renovation besar. The whole thing dalam sama di luar 1,000 square feet. 10 100 meter square. Besar lah. Di luar ada jacuzzi, di luar ada alfresco punya makan. Ya. So ini macam engine room. Kita sudah maybe belum habis 100% lah. Tapi kalau kita masuk engine room I tengok barangkali you tak pernah masuk besar kapal punya engine room pun. Bila saya belum beli kapal, saya pun tak pernah masuk. Tapi saya masuk, wah syok lah. Ya, special lah, very special. So ini macam punya unik lah. Kalau you pergi yang paling cantik punya hotel di Bintan, tak ada gitu pun. So kita punya keunikan tersendiri ya. Kira-kira harapan Pak Erik sendiri kondisi ini gimana? You ingat saya cakap dulu, I mau kalau kita ada profit, what is it? Profit itu. Kita mau kasih charity bukan? So saya punya harapan is kita cepat boleh untung lah. So bila kalau kita sudah untung itu uang, saya Singaporean, tapi bisnes di Indonesia. So kita mau pilih yang pertama punya charity mau kasih is satu Singapore charity, satu Indonesian charity. Wah, kalau itu hari kita boleh bagi sedikit uang itulah saya punya harapan. Very happy. Baik, pemirsa televisi tadi ngobrol kita dengan Pak Erik, owner daripada Dulos Pos Hotel di Bintan Resort ini. Sangat luar biasa, berawal dari keinginan untuk berbuat sesuatu ke masyarakat melalui bisnis hotel ini. Anda bayangkan tadi cerita dari beliau bahwa menarik kapal ini aja memang dari Singapura ke sini hanya berjam-jam, tapi dari laut ke daratnya sampai 7 minggu. Luar biasa. Saksikan terus Ngobrol Everywhere di GOES Televisi Indonesia bersama saya Hadi Samja. Sampai jumpa.